Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nuha dari nomor induk Provinsi 2020 40344. Saya di sini akan khotbah dengan tema cara Muslim menghadapi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatama anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi haq faqad fazan muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini masyarakat Indonesia sedang terkena pandemi makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil yang namanya coronavirus disease 19. Virus ini muncul awal tahun lalu pada bulan Maret 2020 dan menyerang Indonesia. Di WHO, didasarkan data WHO di World Health Organization, didapatkan data per tanggal 4 Juli 2021 ada sebanyak penambahan kasus sebesar 2,6 juta kasus baru dan ada 54.000 kasus kematian selama 2 minggu terakhir per tanggal 4 Juli kemarin. Di Indonesia sendiri juga terkena dampaknya. Kasus tahun ini tanggal 4 Juli itu ada 168.000 kasus baru selama 2 minggu kemarin dan akan terus bertambah dan semoga berhenti, dan sekarang pada tanggal 16 Juli masih bertambah kasusnya. Covid ini menyerang seluruh dunia, baik masyarakat umum, pejabat, artis, olahragawan, selebriti, binaragawan, bahkan terkena dampaknya pedagang-pedagang juga. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Covid ini merupakan suatu bentuk ujian atau cobaan yang sangat buruk dari Allah kepada umat manusia. Menurut Al-Quran, Allah ngasih cobaan kepada manusia sepanjang masa. Cobaan itu menghampiri setiap manusia. Hanya kematianlah yang membuat manusia lepas dari cobaan itu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamulah
dan hanya kepada Kamilah kamu harus kembali. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 168 yang berbunyi, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, yang artinya dan kami berikan ujian atau cobaan kepada mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada jalannya. Tujuan dari setiap musibah pasti ada tujuannya. Tujuan Allah menciptakan musibah ini yang pertama adalah yang pasti agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang sudah diberikan oleh nabi-nabinya. Karena kita umat Islam, ajaran yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar manusia terus berusaha berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menghadirkan karya-karya yang baik seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menjadikan kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang ketiga, tujuan ada musibah ini agar Allah tahu siapa di antara hambanya yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersikap sabar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memuji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal. Cobaan ini wujudnya bermacam-macam. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan berupa kelaparan, kekurangan harta, jiwa yang sakit, kekurangan buah-buahan, kekurangan benda berharga, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang senantiasa diberkati Allah, kita sebagai umat muslim harus mempunyai sebuah trik untuk mengatasi ini. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan ikhtiar. Apa ikhtiar yang dilakukan? Ikhtiar pertama yaitu kita harus sesuai dengan mengikuti peraturan pemerintah. Yang pertama yang jelas pemerintah mencanangkan memakai masker double, masker kain dan masker medis di dalam dan masker medis di luar. Masker medis di dalam dan masker kain di luar, yang pertama. Yang kedua, menjaga jarak ketika berbicara. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, membatasi pergi-pergian ketika tidak penting. Yang kelima, sekarang ada yang baru namanya, yang kelima itu adalah kita harus mendapatkan vaksin, karena vaksin itu salah satu imun tubuh, salah satu cara untuk mencegah penyakit tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi vaksin itu kayak tentara tubuh kita. Terus yang paling penting, cuci tangan, dan juga ketika kita selesai berpergian sampai rumah atau sampai kos atau sampai apartemen, kita jangan lupa untuk mandi, kemudian pisahkan pakaian kita dengan pakaian yang kotor. Itu yang pertama, ikhtiar. Yang kedua, bertawakal. Kita harus yakin akan usaha kita dalam menanggulangi pandemi ini. Sebagaimana Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 59-60 yang artinya, jangan lupa, yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu dan tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu? Karena itu adalah hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Pertama ikhtiar, kedua tawakal, ketiga selalu mengingat Allah.
kita sadar bahwa virus ini tuh adalah ciptaan Allah. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah dengan cara tetap beribadah, meningkatkan ibadah dengan melakukan sholat wajib, kemudian kita berzikir, membaca Al-Quran, berinfak, dan kita harus beristiqomah dalam hal itu, serta kita harus sabar dengan diiringi oleh keyakinan dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebaikan. Ini kita disebutkan bahwa ketika kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya bisa bermacam-macam, nikmat rezeki, nikmat sehat. Dan juga dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Jadi doa itu sangat penting di saat pandemi ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbi fir warhamta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al ba'usu rahmatan lil alamin wa shalawatu wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu fid din usi binafsi wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jamaah sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu waspada akan kemungkinan munculnya musibah ini yang datang sering kali tiba-tiba dan penyebarannya sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana sirif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarram wa muqama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa sama'atil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.